Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 901. Susimao tersipu, tersandung, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. David tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Saya, ahli pengobatan lembah-lembah dewa, juga terpaksa memasang gelar. Orang yang benar-benar bertanggung jawab adalah penatua Sudan yang lainnya. Ya. Susimao mengangguk lagi dan lagi. Terlihat sangat malu. Jangan kaget. Makan pil latihan tubuh. Dan cepat latih, kata Daud. Segera setelah Zhao Wouqi melambaikan tangannya, kapten dari berbagai tim segera datang, mengambil pil pelatihan dan membagikannya. Terima kasih, Instruktur Chen. Para anggota Paviliun Pelindung Dharma yang mendapat pil pelatihan tubuh sangat bersemangat dan mengucapkan terima kasih yang lantang kepada David. Karena aku berjanji menjadi instrukturmu, inilah yang harus aku lakukan. David tertawa. Tan Chen, kamu istirahatlah sekarang. Saya membuat janji dengan Direktur Guo dari Aliansi Seni Bela Diri pada malam hari, dan kami akan duduk bersama pada saat itu. Selama Aliansi Seni Bela Diri Kyoto maju, saya yakin orang lain akan takut berurusan dengan Tuan Chen. Zhao Wouqi mendekati telinga David dan berkata dengan lembut, ada Paviliun Master Lao Zhao. Kata David penuh terima kasih. Tan Chen telah melihat dunia luar. Anda sekarang adalah anggota Paviliun penjaga kami. Bisnismu adalah milikku. Hanya saja aku bertutur kata lembut. Tolong jangan gerakkan pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Zhao Wouqi berkata dengan sangat malu. Saya sangat bersyukur Paviliun Master Zhao dapat melakukan ini. David memang berterima kasih kepada Zhao Wouqi dari lubuk hatinya. Di tempat di Kyoto ini, hanya Zhao Wouqi dan keluarga Bai yang bisa dipercaya oleh David. Sore harinya, seorang anggota Paviliun penjaga datang untuk mengundang David pergi ke aula. Ketika David tiba di aula, dia melihat seorang lelaki tua mengenakan pakaian olahraga hitam duduk di aula. Zhao Wouqi tersenyum lebar saat dia menuangkan teh untuk lelaki tua itu sendiri. Melihat David datang, Zhao Wouqi buru-buru melambaikan tangannya dan mengikuti. David memperkenalkan Tuan Chen. Ini Direktur Guo Wei Guo dari Kyoto, Aliansi Seni Bela Diri. David melirik Guo Wei, yang dekat dengan kekuatan puncak Wuzong. Kekuatan takut bahkan Long Wu pun mungkin bukan lawan. Dengan kekuatan setinggi itu, dia tidak menyembunyikan nafasnya sama sekali. Sepertinya Guo Wei melakukannya dengan sengaja. Direktur Guo. Halo. David mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan. Hanya saja Guo Wei menatap David dengan dingin. Tidak berjabat tangan dengan David, melainkan berkata dengan ringan. Apakah kamu David? Ya. David tersenyum canggung dan menarik tangannya yang terulur. Zhao Wouqi melirik David dengan nada meminta maaf. Tapi David tidak menyalahkan Zhao Wouqi. Tampaknya Zhao Wouqi bersusah payah mengundang Direktur Guo ini. Tampaknya Paviliun Pelindung Kyoto ini tidak berarti apa-apa di mata Aliansi Seni Bela Diri. Dan Zhao Wouqi, Ketua Aula Paviliun Pelindung, juga tidak berharga. Di Pulau Suolong, apakah kamu yang menelan kristal naga? Guo Wei terus bertanya. David tertegun sejenak, namun tidak langsung menjawab, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Guo Wei. Direktur Guo, Tuan Chen He. Guo Wei melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Zhao Wouqi sambil melihat David dengan dingin. David mengertakkan giginya. Ya, akulah yang menelan kristal naga. Melihat pengakuan David, Guo Wei tiba-tiba tertawa. Kamu tidak harus begitu. Sangat gugup. Saya tidak tertarik dengan Longjing yang Anda telan. Dan saya tidak akan membunuh
Kamu untuk Longjing. Longjing adalah harta karun bagimu. Tapi untuk aliansi seni bela diri kita, ada hal yang lebih berharga daripada Longjing. Melihat Guo Wei mengatakan ini, hati David sedikit lega. Jika Guo Wei mengintip di Longjing miliknya sendiri dan menembak dirinya sendiri, David tidak akan terkena dampaknya sedikit pun. Kekuatan untuk melawan. Dekat dengan kekuatan puncak Wuzong, David tidak bisa melawan. Sama sekali. Bab 902. David saat ini perlu menerobos masa puasa secepatnya, memasuki tahap pembentukan ramuan, dan membentuk ramuan batin di dantiannya. Pada saat itu, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Saat itu, David juga setara dengan melangkah ke ranah Wuzong. Dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan puncak Wuzong. Dengan kekuatan David saat ini, menghadapi puncak Wuzong, dia tidak punya peluang. Semua, artinya, harta karun apa yang belum pernah dilihat Direktur Guo sebelumnya. Bagaimana dia bisa melihat kristal naga belaka? Zhao Wouqi buru-buru mengesampingkannya. Zhao Pavilion Master, kamu tidak perlu memujiku. Aku tidak tertarik pada Longjing. Tapi kamu tahu apa yang aku suka. Dan aku harap kamu berjanji padaku. Kamu bisa melakukannya. Guo Wei berkata dengan dingin. Tidak berpuas diri karena sanjungan Zhao Wouqi. Mendengar perkataan Guo Wei, Zhao Wouqi berhenti sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya berjanji kepada Direktur Guo, dan saya pasti akan melakukannya. Tetapi Tuan Chen, jangan khawatir. Atas nama Asosiasi Seni Bela Diri, saya akan mengirimkan pemberitahuan ke berbagai klan. Sebelum kompetisi internasional, tidak ada yang bisa menyentuh David. Bagaimanapun, dia mewakili negaraku. Daxia, kata Guo Wei. Terima kasih banyak, Direktur Guo. Ketika Zhao Wouqi mendengar ini, dia langsung menjadi bahagia. Selama sekte dan keluarga besar tidak menyusahkan David sebelum pertandingan, ketika permainan selesai, dia bisa diam-diam mengirim David keluar ibu kota, dan David bisa bersembunyi di mana saja. Setelah Guo Wei menatap David lagi, dia bangkit dan pergi. Saat dia pergi, Guo Wei tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan cahaya putih memasuki jari David. Tubuh secara instan, wajah David terkejut, dan dia buru-buru ingin memaksa cahaya putih itu padam. Tetapi kekuatan spiritualnya berjalan selama seminggu. Tetapi dia tidak dapat menemukan cahaya putih. Direktur Guo, Zhao Wouqi juga bingung. Dia tidak mengerti bahwa Guo Wei benar. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menyerang David? Tidak perlu panik. Saya baru saja mencapnya. Dia tidak boleh meninggalkan ibu kota sampai urusan saya selesai. Guo Wei segera pergi setelah berbicara. David sedikit mengernyit dan memeriksa tubuhnya lagi. Tetapi tidak dapat menemukan mereknya. Sama sekali, tidak rugi menjadi master di puncak Wuzong. Dia sungguh luar biasa. David menyaksikan tanpa daya ketika pihak lain mencapnya. Tetapi dia tidak dapat menghentikannya. Dan dia bahkan tidak dapat menemukan jejak stigma, yang menunjukkan bahwa kesenjangan kekuatan terlalu besar. Setelah menyuruh Guo Wei pergi, Zhao Wouqi berjalan kembali dan berkata, Tuan Chen, yakinlah sekarang, aliansi seni bela diri telah berbicara. Sekte dan keluarga bangsawan itu tidak akan berani melakukan apapun padamu untuk saat ini. Tuan Gerbang Zhao, syarat apa yang Anda setujui untuk orang itu? David tahu bahwa alasan Guo Wei membantunya sepenuhnya karena Zhao Wouqi menyetujui permintaan pihak lain. Tidak apa-apa. Tuan Chen hanya merasa nyaman dan bersiap untuk kompetisi. Saya akan melakukannya. Urus hal-hal lain. Zhao Wouqi tidak berkata apa-apa. Melihat Zhao Wouqi tidak berkata apa-apa, David tidak bertanya lebih jauh. Pertanyaan. David tidak tahu apa-apa tentang jaringan hubungan yang rumit di Kyoto. Jadi tidak ada gunanya. Keesokan harinya,
Aliansi Seni Bela Diri menyebarkan pesan di forum Seni Bela Diri. David telah bergabung dengan Paviliun Perlindungan Dharma dan akan berpartisipasi dalam kompetisi internasional dalam beberapa hari. Tidak ada keluarga sekte yang diizinkan melakukannya. Menyusahkan David. Kabar ini langsung meledak. Terakhir kali David melawan Qin Xiaolin dan membunuh Qin Xiaolin, pernah ada gelombang di forum, tetapi hanya sebagian saja yang diketahui. Banyak ahli seni bela diri tidak memperhatikan sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan kekuatan tingkat rendah, dan mereka tidak tertarik. Bab 903, tapi kali ini berbeda. Ini adalah berita dari Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Tidak peduli di wilayah kerajaan Xia besar mana, keluarga sekte akan memperhatikan berita ini. Siapa David ini? Dia bisa mengundang Aliansi Seni Bela Diri Kyoto untuk berbicara untuknya. Apakah orang ini yang melahap Longjing? Kekuatan apa yang ada di balik anak ini? Bukankah dia adalah putra dari keluarga bangsawan? Luar biasa. Saya bisa membiarkan Aliansi Seni Bela Diri Kyoto berbicara mewakili saya dalam hidup saya. Ada baiknya mati. Banyak orang di forum tersebut berdiskusi dengan meriah. Dan nama David langsung menjadi nama rumah tangga di dunia seni bela diri. Namun ini bukanlah hasil yang diinginkan David. Dia hanya ingin berlatih dengan tenang dan pikiran tenang. Ketika kekuatannya memungkinkan, dia akan membunuh keluarga Panjang, menyelamatkan ibunya, dan pria yang kehilangan ibunya. Itu adalah ayah kandung David. David sekarang ingin tahu siapa ayahnya. Seni kondensasi sesat seperti itu dapat mengendalikan cincin seluruh sekte naga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Kekuatan seperti Wuying Mountain Villa hanyalah aula dari sekte naga. Dapat dilihat betapa sesatnya sekte naga. Ketika tiba waktunya untuk mengetahui ke-13 aula sekte naga, David tidak percaya betapa kuatnya sekte naga pada saat itu. Dan sebagai kepala sekte naga, seharusnya tidak ada masalah untuk menghancurkan seekor naga, keluarga. David saat ini tidak tahu bahwa di masa depan, dia akan melawan seluruh dunia dan bahkan seluruh bidang bintang sebagai penguasa sekte naga. Dan kekuatan sekte naga telah lama melampaui imajinasinya. Aula keluarga Xuanyuan. Sial. Bagaimana anak ini bisa masuk ke Aliansi Seni Bela Diri? Xuanyuan yang melihat berita dari Aliansi Seni Bela Diri di forum, dan melemparkan telepon di tangannya ke tanah dengan marah. Saudaraku, ini pasti sudah dikatakan dari atas. Aliansi Seni Bela Diri telah memberikan perhatiannya. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya. David bermain atas nama Guardian Pavilion. Saya pikir dia mungkin hanya ingin menggunakan identitas resminya, memberikan dirinya perlindungan. Xuanyuan Rong berkata ke samping. Sebagai instruktur Pavilion Protektorat, saya masih tidak bisa melindunginya. Saat dia menyelesaikan permainannya, saya akan melihat siapa yang akan melindunginya. Mata Xuanyuan bersinar dengan niat membunuh. Salah satu lengan putranya dipotong oleh David. Xuanyuan Rong dipukuli dan dipermalukan lagi oleh David. Dan Xuanyuan serta David tidak mendapatkan keuntungan apapun, yang membuat Xuanyuan marah dalam waktu yang lama. Keluarga naga. Long Jingguo melihat berita yang dikirim oleh Aliansi Seni Bela Diri. Matanya sedikit menyipit. Dan ekspresi wajahnya tidak bisa dilihat sebagai kesedihan atau kegembiraan. Anak ini sepertinya punya kemampuan. Dia tahu untuk menggunakan kekuatan keluarga resmi. Dan kemudian biarkan Aliansi Seni Bela Diri membantunya berbicara. Long Jingguo berkata dengan ringan. Patriark, berita tentang Aliansi Seni Bela Diri tidak ditujukan untuk keluarga Panjang kita. Itu harus dikirim ke keluarga sekte lain. Bagaimanapun, banyak keluarga sekte yang memata-matai Longjing di tubuh David, terutama keluarga Xuanyuan. Tangan Xuanyuan Kai dipotong oleh anak ini, dan dia juga merampas posisi instruktur Pavilion Protektorat Xuanyuan Rong. Sekarang Xuanyuan mungkin akan menjadi gila. Long Xingsu berkata ke samping. Melihat temperamen anak ini,
Dia memiliki darah dari nagaku. Keluarga, jika David ini benar-benar keponakanku, aku masih enggan membunuhnya. Long Jingguo tersenyum dingin. Patriark, beternak harimau adalah sebuah masalah. Jika David ini benar-benar putra dari wanita muda tertua, saya khawatir di masa depan. Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Long Jingguo sedikit mengernyit, dan aura dingin yang tak tertandingi di tubuhnya langsung menyelimuti Long Xingsu. Long Xingsu sangat ketakutan hingga dia berkeringat banyak, dan buru-buru berlutut. Ke tanah patriark. Saya tahu saya salah. Ingat, kamu hanyalah cabang sampingan dari keluarga panjang. Jangan terlalu memikirkannya. Diri Anda sebagai tuan muda tertua dari keluarga panjang. Poin dan poin. Bayar. Perhatikan identitasmu sendiri. Mata Long Jingguo tajam. Bab 904. Jabatan Long Jingguo sebagai kepala keluarga tidak mudah didapat. Namun ia bersusah payah untuk mendapatkan jabatan kepala keluarga karena ia tidak mengenali keenam kerabatnya dan menghalangi ayahnya sendiri. Dia menganggap posisi ini lebih penting dari apapun. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan cabang sampingan dari keluarga panjang ikut campur dalam urusan keluarga panjang. Mereka hanya tahu bagaimana menjadi patuh dan melakukan sesuatu. Aku ingat, Long Xingsu mengangguk lagi dan lagi. Kamu juga mengirim pesan atas nama keluarga panjangku. Tidak ada yang bisa membunuh David. Jika tidak, jangan salahkan keluarga panjangku karena wajahnya. Jika David benar-benar keponakannya, Long Jingguo masih berniat mengancam adiknya. Dengan kehidupan David, jika David mati, nilainya akan hilang. Dimengerti. Long Xingsu mundur. Segera. Di forum seni bela diri, pesan lain muncul. Itu dirilis oleh keluarga Long, memperingatkan semua keluarga bangsawan agar tidak membunuh David. Aliansi seni bela diri dan keluarga panjang semuanya berbicara untuk David bersama-sama, yang mengejutkan semua orang di dunia seni bela diri. Tak satu pun dari mereka mengerti mengapa keluarga panjang tiba-tiba melompat keluar untuk menyelamatkan kehidupan Daud. Mungkinkah David ada hubungannya dengan keluarga Long? David mengikuti keluarga Long untuk mengetahui masalah ini. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah skandal keluarga. Bagaimana keluarga panjang bisa mempublikasikannya dan memberitahu semua orang? Tan Chen, lihatlah. Zhao Wouqi menerima berita dari keluarga panjang di forum seni bela diri dan buru-buru berdiskusi dengan David. Keluarga panjang ini bahkan berbicara untuk melindungi Tuan Chen. Apakah Tuan Chen memiliki asal-usul keluarga panjang? Zhao Wouqi sangat aneh. Dia belum pernah mendengar tentang hubungan David dengan keluarga panjang. Jika David benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Long, maka mereka tidak perlu menggunakan identitas resmi mereka untuk melindungi mereka di Kyoto. David melihat berita yang dikirim oleh keluarga Long. Meskipun dia tidak tahu mengapa keluarga Long mengirimkan berita ini, yang pasti keluarga Long pasti memiliki identitasnya. Pada saat itu, baik Long Wu maupun Ervin telah memperingatkannya untuk sebisa mungkin tidak menonjolkan diri, sehingga semakin cepat keluarga Long ditunjukkan, semakin baik. Bagaimanapun, David bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyimpannya. Tapi saat ini, keluarga panjang pasti meragukan identitasnya. Alasan mengapa pesan seperti itu dikeluarkan adalah karena hanya David yang ditangkap hidup-hidup oleh keluarga panjang. Dan itu akan berguna bagi keluarga panjang. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga panjang. Mungkin mereka melihat berita yang dikirim oleh aliansi seni bela diri. Jadi mari kita ikuti. David berkata dengan santai. Melihat ini, Zhao Wouqi tidak bertanya apapun. Dengan kekuatan keluarga panjang, bagaimana cara menggunakannya untuk mendapatkan popularitas? Ada beberapa keluarga bawahan di bawah keluarga panjang, hampir mencakup seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Selain itu, keluarga panjang juga sangat penting dalam komunitas seni bela diri, dan memiliki hak untuk berbicara yang kuat, sehingga komunitas seni bela diri tidak diperlukan.
Dengan berita dari Aliansi Seni Bela Diri dan keluarga panjang di Forum Seni Bela Diri, David harus aman sebelum pertandingan. Tidak ada keluarga sekte yang berani menyerang David saat ini, kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. David juga seperti jimat, dia berkeliaran di sekitar Kyoto sepanjang hari. Bagaimanapun, masih ada beberapa hari sebelum pertandingan, dan David baru saja berkeliling Kyoto. Awalnya, dia ingin melihat Zhao Liguo dan melihat bagaimana keadaan Zhao Liguo dalam masa pemulihan. Namun pada akhirnya ia tidak ikut karena David mengetahui bahwa dirinya adalah seorang selebritis di dunia persilatan saat ini. Jika dia pergi ke Wuying Mountain Villa, katanya mungkin juga membawa bencana ke Wuying Mountain Villa. Karena belum terlalu mengenal Kyoto, David menjadikan Bai Zhantang, penduduk asli Kyoto, sebagai pembimbingnya. Xiaolan pun mengikuti David, menyantap makanan lezat Kyoto dan mengunjungi pemandangan indah Kyoto. Belum lagi betapa bahagianya dia. Zhantang, Kyoto selalu menjadi ibu kota pemerintahan. Banyak makam peninggalan di sini. Ajak kami jalan-jalan. David ingin Bai Zhantang membawa ke makam kaisar. Bab 905. Makam para kaisar selalu penuh dengan harta karun. Mungkin tempat seperti itu penuh dengan energi spiritual. Jika beruntung, Anda bahkan bisa mendapatkan harta karun. Tan Chen ingin pergi, maka aku akan mengantarmu ke sana. Bai Zhantang mengemudikan mobil sebenarnya. Tidak ada yang bisa dilihat di kekaisaran itu. Makam, banyak di antaranya telah digali. Apa yang saya lihat sekarang adalah segalanya diperbaharui, yaitu palsu. Itu tidak menarik. Ketika David mendengar ini, minat aslinya yang tinggi juga turun drastis dalam sekejap. Tapi karena dia sudah menuju ke sana, lihat saja. Tak lama kemudian, David dan yang lainnya tiba di tempat itu. Ada puluhan ribu meter persegi di sini, dan ada lebih dari selusin makam dengan berbagai ukuran. Karena ini bukan waktu wisata, tidak banyak orang yang berkunjung ke sini. Di sekitar mausolem ini terdapat beberapa bukit rendah dengan pepohonan hijau subur dan lingkungan yang baik. Di depan perbukitan terdapat sungai kecil yang lebarnya hanya beberapa meter, yang diperkirakan merupakan hasil galian buatan. Ada gunung dan perairan. Setelah kaisar ini meninggal, mereka semua sangat menikmatinya. David menghela nafas tanpa sadar. Tan Chen, tunggu sebentar. Aku akan membeli tiket. Bai Zhantang hendak membeli tiket, namun dihentikan oleh David. Tidak perlu pergi. Tidak ada yang bisa dilihat. Ayo jalan-jalan saja di luar. Begitu David keluar dari mobil, dia menyadari bahwa aura di sini sangat lemah. Dan tidak ada aura dari harta karun yang dibayangkan David. Nampaknya tempat ini benar-benar sudah dilubangi. Dan kini hanya tinggal kerangka untuk diperbaiki nanti. David bertiga berjalan menuju bukit di sepanjang sungai yang digali secara artifisial. Meski aura di sini tidak banyak berubah, namun udaranya jauh lebih segar. Selain itu, penduduknya jarang. Jika Anda datang ke sini untuk bersantai, ini masih tempat yang bagus. Setelah melewati sebuah jembatan kecil, ketika hendak berjalan mendaki bukit, David tiba-tiba berhenti. Lalu alisnya sedikit berkerut, dan ia langsung memancarkan kesadaran ilahi. Dalam radius beberapa ratus meter, semuanya muncul dalam diri David saat ini. Ketenangan pikiran, nafas yang sangat kuat. David merasakan aura yang kuat, dan hanya berdasarkan aura yang dia rasakan, pihak lain pasti telah mencapai Wuzong. Tapi di tempat ini, bagaimana Wuzong bisa muncul? Dan dia juga mengeluarkan nafasnya sendiri, tentunya dengan tanda peringatan, memperingatkan prajurit lain untuk tidak mendekat. Tan Chen, sepertinya ada seseorang di sini, dan dia telah menjadikan tempat ini sebagai wilayahnya sendiri. Bai Zhantang juga merasakan aura tirani ini, tapi dia tidak bisa merasakan alamnya. Kekuatan pihak lain, ini tempat umum, bukan milik seseorang. Kita hanya perlu bergerak maju.
David berkata dengan ringan. David ingin pergi dan melihat apa yang sedang dilakukan Wuzong ini. Jika dia mengetahui Wuzong yang bermartabat, dia tidak akan datang ke tempat ini untuk berlatih. Dan dia tidak akan dengan mudah memperlihatkan nafasnya. Sekarang pihak lain yang melakukan ini. Pasti ada yang salah. David dan yang lainnya terus bergerak maju. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat aura tiraninya. Namun diiringi aura tersebut, David justru merasakan aura lain darinya. Sekilas bagaimana bisa ada Yin di sini? Apakah itu jahat? Petani, jika ini adalah seorang kultivator jahat, maka itu mungkin saja. Bagaimanapun, para kultivator jahat tidak dapat melihat itu dan perlu berlatih di tempat dengan sedikit orang. Ini adalah tempat yang tepat. Mendengar Xie Xiu, ekspresi Bai Zantang dan Xiaolan sedikit berubah. Tapi wajah David menjadi semakin bersemangat. Jika itu benar-benar seorang kultivator jahat, maka David dipersilakan. Dia hanya bisa menggunakan basis kultivasi kultivator jahat ini untuk membantu dirinya sendiri berkultivasi. Menyerap basis kultivasi dari kultivator jahat ini. Dan tidak akan ada seorang pun di dunia seni bela diri yang menuduh dan mengelola. Lagi pula, ini tidak ada orang baik di dunia kejahatan. Kultivator. Semua mengandalkan penyerapan energi orang lain. Atau menyerap Yin Qi untuk berkultivasi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.